Voice of Indonesia. Pendengar dan pemirsa Voice of Indonesia, saat ini sudah bersama saya legenda musik dangdut Indonesia, Raja Dangdut Indonesia, Bapak Haji Rhoma Irama. Apa kabar Pak Haji? Assalamualaikum. Alhamdulillah baik. Pak Haji, ini kan ada peran besar Pak Haji ya sebagai Raja Dangdut untuk pengajuan musik dangdut ke UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Nah, menurut Pak Haji ini dalam pengajuan ini apa yang perlu diperhatikan Pak? Bahwa hal ini tidak terlepas daripada mohon maaf yang saya lakukan merevolusi orkes Melayu menjadi dangdut, sehingga lahirlah sebuah genre baru. Yang ini diakui oleh misalnya William Frederick dari Ohio University Amerika Serikat, yang dia membuat satu tulisan berjudul Rhoma Irama and the Dangdut Style. Kemudian juga dari Prof. Andrew Weintraub menyatakan bahwa Rhoma telah melakukan satu revolusi musik di mana orkes Melayu direvolut oleh Rhoma sehingga menjadi genre baru yaitu dangdut. Nah, dangdut ini dengan indikator-indikator bahwa dia dinyanyikan oleh majority bangsa Indonesia dari kota sampai ke desa, digemari oleh mayoritas bangsa Indonesia sehingga menjadi katakanlah bisa dikatakan ini identity of Indonesia, gitu ya. Sense of Indonesia sama dengan sense of dangdut gitu, seperti itu. Nah, inilah yang membuat bahwa dari PAMDI, Persatuan Artis Musik dan Indonesia, mengajukan dangdut ini sebagai warisan tak benda dari Indonesia. Dulu itu kita serahkan kepada yang pertama kepada Menko Kresra, yaitu Pak Agung Laksono pada saat beberapa tahun yang lalu itu. Kemudian dari sana hasilnya masih dalam antrian, tertunda. Nah, kemudian beberapa di era sekarang ini PAMDI mengajukannya ke Parekraf, diterima oleh Pak Menteri dan diproses. Nah, ternyata akhirnya bahwa ini harus menjadi budaya diakui sebagai budaya nasional Indonesia dulu. Baru nanti pemerintah yang mengirim ini ke UNESCO, bukan ormas. Oleh karena itu Parekraf mendorong ini PAMDI untuk menyerahkannya menguji dangdut ini di Departemen Kebudayaan. Nah, kita telah melalui ujian itu, testing itu, akhirnya Departemen Kebudayaan mengakui bahwa dangdut adalah budaya Indonesia. Nah, setelah itu baru Departemen Kebudayaan mendorong dangdut sebagai heritage ke UNESCO, seperti itu. Nah, Pak Haji, ini kan disebut juga tadi ya, kalau dangdut itu dinyanyikan by the majority of Indonesian. Yeah. Mayoritas orang Indonesia nyanyi dangdut. Pernah ada momennya nggak Pak dalam karir Pak Haji ini yang benar-benar memperlihatkan kalau dangdut itu memang menyatukan masyarakat Indonesia? Oh, saya rasa maksudnya ada lagu yang mempersatukan itu? Dari mungkin ada, atau dari fans-fansnya Pak Haji mungkin ada yang melakukan sesuatu yang benar-benar Oke, contoh menunjukkan. beginilah. Ada lagu yang berjudul, lagu saya dulu 125 juta. Waktu saya bikin lagu itu tahun 75 atau tahun berapa, judulnya 750 juta. Ya. Nah, akhirnya itu sampai sekarang udah 2 kali lipat tuh. Udah berapa? 150 juta. Nah, ini ternyata dinyanyikan oleh berbagai macam etnik di Indonesia. Nah, artinya mereka terinspirasi dari lagu itu sehingga betul-betul lagu ini bisa menyatukan etnis, berbagai macam suku bangsa bahkan agama gitu. Nah, Pak Haji tadi Pak Haji nyebut lagu 135 juta. Kebetulan kita ada titipan pertanyaan dari netizen. Oke. Ada rencana diupdate nggak Pak Haji lagunya? Karena sekarang Indonesia penduduknya udah lebih dari 280 juta. Itu automatically dia berubah. Ketika nyanyi sekarang lagunya tetap sama, notasinya sama, liriknya sama,
cuman jumlahnya yang berbeda-beda. Nanti berarti Kalau mengikuti. dulu kan 135 juta, sekarang 275 juta. Yang lainnya sama aja kayak dulu liriknya. Nah, itu juga ada titipan lagi, Pak. Di lagu itu kan Pak Haji nyebut nih ada beberapa suku, Iya, Sunda, iya. Jawa, Aceh, dan lain-lain ya sampai Dayak. Ada yang sirik, Pak, katanya sukunya nggak sebut. Gimana tuh Pak Haji? Ya mungkin nanti yang belum dimasukin. Nah, Pak Haji ini kan untuk masa depan musik dangdut ya di Indonesia. Nah, Pak Haji sendiri nih melihat bakat-bakat yang muncul dari Forza Idol ini seperti apa sih? Oh ya, saya lihat dari apa namanya yang pertama kedua kemarin, ternyata kualitas penyanyi-penyanyi dangdut di Indonesia itu sangat-sangat baik. Bahkan secara kualitas bisa mengalahkan penyanyi-penyanyi senior dangdut di Indonesia gitu. Nah, cuman mereka belum punya kesempatan, belum punya apa ya takdir untuk menjadi famous, terkenal gitu. Tapi secara kualitas banyak yang bagus-bagus. Nah, sepanjang perjalanan Forza ini kan sudah 3 tahun, nih tahun ketiga. Ada nggak sih Pak Haji wilayah yang menonjol bakat musik dangdutnya? Kalau saya lihat kemarin ya mungkin ya umumnya yang lebih kuat tuh misalnya dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi itu bagus. Kalimantan bagus. Kayaknya semuanya bagus ya. Kalau tahun ini berharapnya juaranya dari mana Pak Haji? Saya harap juaranya dari salah satu provinsi di Indonesia. Oke, Pak Haji kita ke ini ya, ketitipan netizen lagi nih, ada 3 lagi. Dapat tuh. Nih, ada yang tanya, Pak Haji lebih suka jadi aktor, jadi penyanyi, atau jadi host Bisikan Roma? Saya ketiga-tiganya itu. Kalau suruh pilih, ya semuanya lah. Semuanya. Nah, ada lagi Pak Haji. Tahun lalu Pak Haji kan banyak bikin kejutan ya, ada kolaborasi sama Dewa Bujana, ada Dipa Barus, terus juga sempat nge-cover lagunya BTS. Tahun ini, setelah duet lagi sama Umi Elvi, apalagi Pak Haji kejutannya? Kalau dikasih tahuan bukan kejutan, ya nanti aja di. Rencananya. Kalau rencana dibocorin kan bukan kejutan lagi, ya kan? Oke, nah ini yang terakhir Pak Haji sama titipan netizen lagi ya. Awal mulanya ini Terlalu. Itu dari film yang mana sih Pak Haji? Ada perdebatan di netizen. Ya itu serahkan aja kepada netizen ya. Kenapa dia bilang Terlalu itu dari mana? Nah gua aja bingung. Jadi sebenarnya nggak ada. Kenapa? Sebenarnya nggak dari film yang mana-mana. Saya juga nggak meneliti itu. Oh, oke. Jadi memang nggak sengaja Pak Haji ya? Saya nggak meneliti itu dan tiba-tiba Terlalu identik dengan Rhoma Irama gitu kan. Tapi seneng nggak Pak Haji dengan identitas itu? Terlalu. Oke. Nah Pak Haji, ketiba netizen udah, yang tadi juga tentang ini dangdut ke UNESCO udah, terakhir harapannya untuk musik dangdut Indonesia ke depannya? Oke, jadi sebagaimana saya katakan bahwa the power of music can change character of human beings. Bahwa kekuatan musik itu bisa merubah karakter seorang manusia, bahkan karakter bangsa. Nah tentunya saya berharap bahwa para seniman dangdut, khususnya bahkan seluruh teman-teman seniman genre lain ya, bahwa sadarilah bahwa musik itu sangat-sangat powerful. Satu, dia bisa menghilangkan stres. Apalagi zaman susah gini kan pada stres tuh. Stres. Nah, dengar lagu insya Allah sembuh stresnya. Bisa buat hiburan, kemudian bisa buat kesehatan juga, karena ada satu testimoni orang yang cancer stadium 3 ternyata sembuh hanya mendengar lagu, sering mendengar lagu gitu kan. Kemudian tentunya juga jadikanlah lagu ini not just for fun, bukan untuk sekedar fun, bergembira, but it has a responsibility to God and human beings. Tapi lagu pun ada pertanggungan jawab
kepada manusia dan Tuhan, kepada Tuhan dan manusia. Jadi jangankan kita membuat lirik, berakting, bernyanyi ya. Ini hati berfisik kita pun itu dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala nanti. Kira-kira begitu. Jadi marilah kita bermusik, berkesenian secara konstruktif, menghibur secara sehat. Baik Pak Haji, terima kasih banyak waktunya untuk hari ini. Dan pendengar, itu tadi bincang kita bersama dengan legenda dangdut Indonesia, Raja Dangdut Haji Rhoma Irama, dan kita akan ketemu lagi di interview berikutnya. Baik. Voice of Indonesia.